kopi ya. Em, aku sedikit agak nostalgia ya kalau kalian ngomongin kopi ya. Kalau kita ngomongin kopi itu adalah sahabat lamaku. Tapi kita udah nggak sahabatan lagi. Karena gini, aku mau cerita ya, sharing pengalamanku aja. Waktu kuliah ya, waktu kuliah itu aku memulai dengan lifestyle kopi itu karena apa? Aku percaya loh kopi itu memperhambat aku untuk ngantuk karena waktu itu aku banyak tugas ya waktu itu. Nah, di kuliah itu kopi yang aku minum itu ada pokoknya. Jenisnya adalah kopi hitam Americano ya. Aku nggak tahu, mohon maaf ini kalau salah jenis kopi. Intinya kopi yang aku minum itu adalah kopi hitam tanpa gula. Itu karena kenapa kopi jenis itu, karena aku bukan nyari relax, yang aku nyari agar aku itu nggak tidur gitu loh. Pas itu ya. Nah, pas kuliah itu banyak sekali momen dimana aku tuh ngerjain tugas sampai jam 3 pagi, jam 6 pagi. Ya jarang sih jam 6 sampai jam 6 pagi. Ada 1-2 mata kuliah ya. Yang paling sering itu jam 2 pagi. Dan itu pun besoknya aku kayak nggak udah recover, udah tidur. Tapi tubuhku itu nggak recover gitu. kayak aku itu nggak tidur selama 3 hari gitu, walaupun aku udah tidur besoknya setelah ngopi. Nah, dari sana aku berpikir kayaknya aku harus ngurangin tipe minum kopi deh gitu. Nah, semenjak sudah hampir semester hampir menjelang tamat kuliah, aku mulai menghindari kopi sebenarnya. Udah mulai nggak minum kopi, istilahnya nggak tergantung dengan kopi karena waktu itu mata kuliahnya udah mulai lebih gampang kan. Nah, jadi gini, kok kopi itu punya jalan ninja yang berbeda ya denganku. Ya, bukan artinya kopi itu hidup, nggak. Kopi nggak pernah hidup. Dia itu sejenis beverage. Nggak ada beverage itu hidup. Jadi gini, kenapa aku bilang jalan ninjaku yang berbeda? Intinya aku pengen cerita aja kalau gimana sih awal aku ngopi dan akhirnya aku berhenti ngopi. Aku nggak mau menceritakan terdetailnya tentang ceritanya. Intinya long story short, aku mulai kopi pas kuliah dan selesai ngopi sebelum tamat kuliah karena again tubuhku nggak kuat dengan lifestyleku yang menggadang dan aku paksakan dengan kopi gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa aku bisa nggak ketagihan dengan kopi ya? Nah, jadi gini, aku merasa sama seperti aku dulu ngerokok. Jujur aku ngerokok dulu. Jadi aku merasa kayak kopi itu bukan sesuatu yang aku bisa nikmatin. Itu aja intinya. Itu poinnya. Aku nggak bisa menikmati kopi gitu loh. Istilahnya aku lebih nikmatin itu, mohon maaf, coklat. Ya, coklat yang manis gitu loh. Bagaimana kalau kopi manis? Pernah nyoba, tapi aku lebih prefer beli sejenis minuman beverage coklat daripada kopi gitu lah. Karena aku nggak bisa menikmati kopi gitu. Bukan tipe jenis orang yang senja kopi namanya ngejar tanpa kopi seperti ya star itu yang koin itu ya, aku plesetin aja namanya. Jadi kopi itu bukan sebuah standarisasi untuk bekerja keras sebenarnya. Ini poin penting ya. Nah, lantas kopi itu apa? Nah, kopi itu sebenarnya sebagai booster untuk beberapa orang. Tapi tidak semua tubuh orang itu bisa menjadi booster dari kopi gitu loh. Nah, kenapa aku bilang booster? Kok aku nggak tahu ya, jujur aku lupa ada video yang menjelaskan gimana kafein itu mempengaruhi otak kita agar kita itu lebih menahan ngantuknya, istilahnya kita nggak ngantuan gitu loh. Nah, kopi itu waktu aku jujur mau cerita sedikit tentang kopi. Kenapa ketika aku membuat tugas, apakah begadang dengan kopi itu membantuku membuat tugas? Jujur nggak. Karena apa? Walaupun kita nggak tidur, otak kita nggak bisa bekerja. Kecuali kalau memang aku seorang supir, mohon maaf ini nggak merendahkan ya, supir istilahnya pekerjaan yang nggak
perlu berpikir terlalu besar gitu loh. Nah, saya kan aku programmer waktu kuliah, dan otomatis aku nggak ngekuli gitu lah. Aku ngeprogram, dan program itu bukan mengenai kita ngedik, tapi lebih 90% itu berpikir sebenarnya kita. Nah, kopi itu nggak membantu sama sekali di sana. Dan itu pun sebenarnya kalau aku lebih prefer tidur, lebih memilih tidur sekarang daripada kafein apapun itu. Karena gini, tidur itu seperti video sebelumnya, istilahnya merecover ya, merecover otak kita agar otak kita bisa punya tenaga untuk fokus lagi gitu lah. Nah, kafein itu enggak, bro. Kafein itu kayak menahan otak kita untuk tidak tidur gitu, untuk tahan tidurmu, tahan dulu recovermu kayak gitu. Nanti ketika efek kafein itu hilang, kita bakal ngantuk, kita bakal tidur, dan baru bangun itu pun tidak maksimal tidurnya kita gitu loh. Dan itu yang terjadi padaku ketika di semester akhir. Yang pertama aku kayak sesak di dada itu. Waktu tidur bangun kayak masih capek gitu loh, jantungku kayak sesak gitu rasanya. Habis itu kedua, aku nggak bisa berpikir terlalu panjang gitu loh. Setiap istilahnya aku gini, kalau kalian pernah mendengar brain fog itu kayak ketika kita ingin konsentrasi terhadap suatu hal, kita selalu berpikir ke hal yang lain, dan kita nggak bisa berpikir hal yang ingin kita konsentrasikan. Itu namanya brain fog ya. Dan momen seperti itu cepat banget. Misalnya aku contoh waktu bekerja sebagai accounting di perusahaan yang sebelumnya, aku mencoba mengerjakan sesuatu kan di accounting itu, dan berpikir entah kenapa aku brain fog. Aku berpikir kuliah gimana gini, padahal aku udah tamat kuliah, tapi gimana kuliah, gimana teman-teman di kuliah ya, kok bisa ya gini. Istilahnya selalu selalu tiba-tiba kayak menghayal gitu loh istilahnya. Bukan berfantasi, itu brain fog namanya. Karena otak kita kayak saking seringnya kita tahan, jadinya otak kita sering banget memberontak ketika dia tidak kita tahan lagi gitu. Dan itu udah lebih mendingan sekarang karena pola tidur dan olahragaku udah lebih teratur. Walaupun aku masih tidur di atas jam 11, tapi aku udah dapet jam tidur yang 6 jam, 7 jam gitu. Paling rendah 5 jam, tapi siangnya atau enggak sorenya itu aku tidur lagi. Nah, untuk mengejar 7 jam, 8 jam itu. Nah, jadi buat kalian yang ngopi, jujur ya, buat kalian yang berpikir kopi itu jujur sebenarnya nggak begitu sebenarnya. Karena yang lebih membantu menurutku ya, ini opini aja, menurutku mendingan kalian tidur deh. Istilahnya kan ada fast nap, istilah napping 20 menit 10 menit itu membantu banget gitu daripada kalian ngopi gitu. Karena again, otak itu kalau kita terlalu memaksakan dengan kopi, dan mungkin kalian orang yang tipe yang kecanduan dengan kopi, sayangnya aku takutnya otak itu tidak terlalu bekerja dengan maksimal. Yang seharusnya otak itu kalian bisa memaksimalkan segini, otak itu menjadi setengahnya atau mungkin seperempatnya gitu loh. Jadinya ya kalau bisa kurangi kopi untuk produktivitas kalian gitu loh. Kalian boleh minum kopi. Aku bukannya mengajak untuk tidak meminum kopi, enggak, teh apapun itu, kafein apapun itu, enggak. Tapi coba deh kalian pikirkan gitu loh, ketika produktivitas itu yang aku maksud di sini adalah kerjaan, belajar, apapun itu produktivitas things yang kalian lakukan, kalian fondasi tenaganya itu ke otak itu adalah tidur. Entah kalian tidur 20 menit, 10 menit gitu. Ada orang yang tidur 5 menit sebenarnya. 5 menit kayak rush tidur gitu loh. Tapi itu waktu siang ya, waktu malam ya dia tidur gitu. Mendingan kalian pakai itu gitu loh, saranku ya. Karena itu pengalamanku, aku tipe orang yang sekarang udah jarang banget tidur siang, ketiduran, ngantukan udah lebih jarang. Dulu ya, karena aku masih recover mungkin tubuhku dan otakku ya. Tapi sekarang itu setelah aku memperbaiki semuanya, dan aku lebih nggak ngantukan, otakku lebih nggak rebel, dia nggak memberontak aja pengen tidur kan. Nah, jadinya itu lebih membantu. Dan seperti yang aku pernah bilang, fokus itu penting. Nah, fokus itu datang dari mana ya? Dari pikiran kita, dari otak kita. Tapi kalau otak kita tidak diberikan istirahat, ya jelas ya dia bakal rebel duluan istilahnya. But yang aku senang dari tubuh
tubuh manusia ya, nggak boleh tubuh kita, organ kita itu dia rebel, tapi dia kalau kita sudah memberikan sesuatu yang seharusnya dia mau, bukan dopamin, seharusnya dia mau. Contohnya kayak otak aku udah ngasih istirahat, kayak tubuh kita itu membantu apapun yang ingin kita lakukan gitu. Contoh aku udah mulai lebih produktif, udah lebih ya istilahnya mengerjakan sesuatu bukan tanpa gini ya, istilahnya lebih bisa menyelesaikan sesuatu tanpa tergantung banyak dengan istirahat gitu loh. Jadinya dalam misal aku dikasih 8 jam kerja, ya aku 8 jam kerja, nggak ketiduran waktu istirahat gitu loh. Jadi gitu teman-teman, kopi itu ya good things. Kalian yang masih badannya masih masih cerdas ya, karena kopi, kecerdasannya keluar karena kopi. Aku jujur iri dengan kalian. Tapi bagi kalian yang enggak, yang malah stuck gara-gara kopi, begadang oke, tapi otaknya nggak mau jalan, welcome to the club gitu. Mendingan aku suruh kalian mendingan tidur deh gitu loh. Bukan mengajak untuk malasan, tapi bener deh, tidur dan olahraga dan makanan sehat. Tapi kalau bisa kalian mulailah dari tidur aja dulu gitu loh. Jangan, kalau nggak bisa dari olahraga, makanan sehat. Ya makanan sehat yang paling gampang sih, karena makanan sehat itu murah di Indonesia. Jadi gitu guys, itu share yang aku bisa katakan hari ini. Ini berarti aku bukan anti kopi, aku tidak peduli sebenarnya dengan kalian, dengan kopi, teh dan segala macam. Saya nggak peduli, cuma aku mau nge-share gimana pengalamanku ketika aku masih menjadi peminum kopi ya. Dan satu hal yang aku bisa sarankan adalah nggak ada kafein terbaik selain tidur gitu loh. Jadinya aku harap kalian ngerti ya, tidur is a best thing, better than coffee. But kalau kalian masih bergantung dengan kopi untuk produktivitas, mulailah kurangi gitu loh kalau bisa ya. Mohon maaf kalau aku agak gagap sekarang, karena aku di rumah keluarga aku takut dilihat keluarga aku sebenarnya aku YouTube. Oke, dah, segitu aja.